Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya, apa sikap kita jika kita mempunyai orang tua yang masih jauh dari agama? Sahabat-sahabat sekalian, jika kita sebagai anak dikondisikan punya orang tua yang masih jauh dari agama, belum melaksanakan apa yang Allah wajibkan, belum menjauhi, menghindari apa yang Allah larang, maka setidaknya lakukan 5 hal di bawah ini. Yang pertama adalah kita harus maklum dan mafhum bahwa orang tua kita itu manusia biasa yang tentu terpengaruhi oleh latar belakangnya. Mungkin kita sebagai anaknya sedini mungkin di kecil langsung ke masjid, langsung ke madrasah, langsung melewati pendidikan sekolah Islam atau pesantren. Tapi kita harus sadar orang tua kita mungkin tidak melalui hal-hal yang islami tadi. Maka yang pertama harus kita maklumi, berdamai dulu dengan keadaan supaya tidak dongkol, supaya tidak jengkel, supaya tidak marah dan benci. Minimalnya kita maklumi dulu, mafhumi dulu bahwa setiap orang memang punya latar belakang. Jadi kita maklumi supaya hati kita baik, niatnya memperbaiki, bukan berangkat dari dongkol, kesel, marah dan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya baru yang nomor kedua, sesudah berdamai dengan keadaan adalah dakwahi. Dengan diusahakan dakwahnya, kan dakwah itu ada 2, dakwah bil lisan, ada dakwah hal. Dakwatul hal itu dakwah dengan perilaku. Maka anak menasehati orang tua memang tidak etis. Anak tiba-tiba harus menceramahi orang tua yang memang tidak beradab. Maka ada dakwah yang lebih elegan, yang lebih persuasif. Dakwahi dengan hal, dakwatul hal, dakwah dengan contoh. Masa iya ada seorang tua ketika anaknya yang masih muda tapi sholat 5 waktu tidak tertinggal, setiap terdengar adzan langsung ke masjid, malamnya dia tahajud, setiap pagi orang tua melihat anaknya sholat duha, setiap ba'da sholat fardu melihat anaknya membaca Al-Quran. Maka orang tua mana yang tidak akan tersentuh? Dan pada akhirnya secara tidak langsung dia pun ada keinginan untuk belajar agama, ada keinginan untuk mengikuti, melihat anaknya luar biasa akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Insya Allah orang tua tetap manusia punya hati, dia akhirnya bakal terpikat dengan cara dakwatul hal, berdakwah dengan perilaku. Selanjutnya yang nomor ketiga adalah dakwah media. Dakwah media itu dengan cara memutar radio yang dakwah, dengan cara menyalakan televisi yang di situ ada dakwah, ada ceramahnya, dengan cara mungkin di grup keluarga, kita tidak japri, tidak ke orangnya langsung, tapi di grup keluarga kita menjapri hal-hal yang sifatnya nasihat. Itu dakwah pakai media. Jadi itu bagus. Selanjutnya yang nomor keempat, kalau ternyata masih belum sukses, hadirkan pihak ketiga. Kalau ternyata misal kemaksiatannya ini udah tidak bisa ditoleransi, masih judi kah misal, masih mungkin minum-minuman keras dan lain sebagainya, itu baru kita datang ke orang ketiga, pihak ketiga, bisa kakek kita yang jadi orang tua, bapak kita atau ibu kita, bisa kepada ustadznya, bisa juga mungkin kepada uak kita atau kepada bibi kita untuk bisa membantu menasehatinya. Kalau langsung oleh kita, tentu namanya juga orang tua ada gengsi kan kepada anak, maka pakailah pihak ketiga. Dan yang terakhir, doakan. Allahumma hdi ummi, Allahumma hdi abi, ya Allah beri hidayah ibuku, beri hidayah bapakku, ya Allah jadikan beliau ahli husnul khotimah, ya Allah berilah kepahaman ilmu agama, ya Allah beri kesolehan dan lain sebagainya. Doakan, silahkan, mau pakai doa dari Al-Quran, mau dari hadis, doa yang goer ma'thur, artinya doa-doa yang kita karang sendiri aja pakai bahasa kita sendiri. Doakan tiap ba'da sholat kita. Insya Allah dengan 5 hal ini, mudah-mudahan orang tua kita pada akhirnya akan husnul khotimah, bahagia berkumpul di dunia dan kelak berkumpul pula di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.